kelompok tani yang berada di sekitar tempat tinggal saya. Ini saya sudah bersama dengan siapa Mas? Saudara Wawan. Nah, Saudara Wawan, Mas atau Mas Wawan ini merupakan salah satu petani di daerah saya yang budidaya sayuran ya. Sayur mayur apa cabai, ada kacang panjang, ada terong, ada timun. Nah, berbagai macam jenis sayuran. Di sini tergabung dalam kelompok tani ya. Kelompok tani ada sini namanya Taman Lestari. Oh ya benar, Taman Lestari. Beliau merupakan salah satu anggota dari kelompok tani. Nah, di sini kan banyak tanaman sayuran berbagai jenis nih. Kira-kira untuk permasalahan saat ini apa yang jadi kendala? Ya sebenarnya apa ya, dari kami itu sebenarnya pengen pupuk-pupuk apa ya non kimia kayak Ya. gitu, apa terus segi pengairan kayak apa ya kan. Ya. Cuma tolonglah dibantulah gimana caranya biar mempermudah kami ya kan dalam mengelola sayur ini. Oh, baik. Untuk saran dari saya sih, karena kita ini lingkupnya di lingkup perusahaan juga kok, ada apa ya namanya ya, kemudahan sebenarnya untuk pupuk organik. Salah satunya yaitu limbah solid hasil pengolahan kelapa sawit. Nah, itu kan banyak kali manfaatnya, terutama kalau limbah tersebut sudah dikeringkan, bisa jadi untuk pupuk organik itu kan unsur haranya pun cukup lengkap dan tinggi. Nah, untuk seandainya kita aplikasikan untuk pupuk organik tersebut, ada kendala nggak dari Mas Wawan? Maksudnya pengadaannya gitu? Ya, pengadaan atau gimana? Ya pihak kami belum bisa maksudnya nembusin dari pihak perusahaan itu untuk mendatangkan solid. Baik. Itu aja kendalanya. Baik, nanti akan saya bantu untuk follow up ke pihak perusahaan untuk permintaan pupuk limbah solid namanya, agar bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang ada di tempatnya Mas Wawan ini. Iya. Masalahnya kan kami ini selama ini masih pakai pupuk kimia. Ya. Kalau pakai pupuk organik kan lebih menghemat biaya juga, hemat. dan manfaatnya banyak. Ya, itu. Baik, kita akan lanjutkan untuk nengok berbagai tanaman yang ditanam oleh Mas. Ini ada tanaman terong ya, Mas. Terong. Ya, ini sebenarnya sudah cukup subur ini, tapi kan perlu dikasih pupuk organik supaya hasilnya lebih memuaskan. Kita udah mulai kembang sih Pak. Ya. Nah, sama udah mulai Buatnya. Ini timun belum sempat ngelajari. oh ya, sudah lumayan Subur subur ini. sebenarnya. Kalau belum sempat ngasih lanjaran. Ini ada terong dan ada cabai sama itu kacang panjang ya. Kacang panjang. Ada berapa benteng untuk kacang panjang? 4 atau 5. Pupuk organik di lahan petani. Ini saya sudah bersama Mas Wawan yang sebelumnya di pertemuan pertama atau di unit 1 sudah bertemu, sama ada satu lagi sama Mas Aridianto. Nah, ini merupakan salah satu petani yang berada di sini. Untuk pertama saya akan menjelaskan pupuk organik yang akan digunakan itu merupakan limbah kelapa sawit. Nah, yang tentunya terutama limbah tangkos yang mempunyai banyak manfaat, yaitu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi untuk penggunaan pupuk kimia sendiri, terus mengurangi limbah industri, serta ramah lingkungan, dan juga bisa menurunkan erosi tanah.
dalam kandungan tangkos itu banyak kali kandungan unsur haranya yang terdiri dari nitrogen, fosfor, yang nitrogennya sekitar rata-rata 2,03%, terus rata-rata kadar fosfornya 0,1%, sedangkan ada kadar abu 36% dan kadar air sebanyak 47%. Nah, pemanfaatan limbah tandan kosong atau tangkos ini banyak caranya, tetapi yang biasanya digunakan di daerah sini itu menggunakan sistem pembalikan dan penyiraman, yaitu bertujuan untuk menjaga suhu kompos tetap stabil pada masa inkubasi. Suhu kompos harus dijaga antara 60-100%. Hal ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya bakteri mengurai bahan organik. Suhu tinggi tersebut menentukan jika kompos sudah matang. Ini pun saya sudah menyiapkan atau membawa tandan kosong atau tangkos itu yang sudah matang, karena kalau membawa yang fresh itu belum bisa langsung aplikasi karena itu masih dalam keadaan mentah. Kalau menunggu matang itu perlu waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan baru bisa untuk aplikasi. Ini contoh tangkos ya Mas Wawan sama Mas Ari. Ini tangkos yang baru fresh atau hasil dari pabrik kelapa sawit yang baru keluar. Ini salah satu proses setelah kompos matang ini ada pencacahan, juga bisa dia lebih cepat untuk penguraian bakteri organik. Baik, langsung nanti kita akan demonstrasi caranya serta aplikasi di lahan pertanian milik Mas Wawan sama Mas Ari. Baik, ini merupakan limbah tangkos yang bisa untuk sebagai pupuk organik. Baik, ini Mas Wawan sama Mas Ari, ini aplikasinya sih seperti halnya pupuk kompos pada biasanya yang kita taruhkan di sekitar pokok tanaman lah. Nah, ini warna kayak gini ini menandakan tandan kosong itu bisa diaplikasikan ke tanaman sebagai pupuk organik atau sudah matang, karena kalau belum matang dia masih keras dan perlu menunggu untuk matang. Termasuk bisa nyimpan air juga Ya,